Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadaningsih Astuti dengan NIM A1Q1210178. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang bimbingan konseling. Merupakan layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien, atau dalam konteks bimbingan konseling disebut sebagai konseli, dengan tujuan agar konseli mampu menjadi pribadi yang mandiri serta mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sedangkan bimbingan konseling Islam memiliki definisi yang serupa dengan bimbingan konseling, akan tetapi yang membedakannya adalah pada bimbingan konseling Islam terdapat tambahan tujuan yang lain daripada sebatas menjadi pribadi yang mandiri serta mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yaitu menjadi pribadi muslim yang taat dan patuh terhadap ajaran Islam yang berlandasan pada Al-Quran. Dalam hadis dalam layanan bimbingan konseling terdapat berbagai macam teknik. Salah satunya dan yang merupakan pembahasan pada artikel ini adalah teknik konseling eksistensial humanistik yang berorientasi untuk membangun kesadaran pada klien agar menjadi pribadi yang mampu menentukan pilihan sendiri serta bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Pada dasarnya, eksistensial humanistik berupaya untuk dapat memahami apa hakikat menjadi manusia serta bagaimana manusia itu eksistensial humanistik menganggap bahwa setiap individu itu unik dan memiliki kehendak terhadap dirinya dan mampu menentukan nasib serta pilihan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dalam Islam, tingkah laku yang ada pada manusia tidak hanya sebatas keinginan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan dirinya, tetapi merupakan sebuah rangkaian hubungan antara manusia, Islam, dan Tuhan. Kemudian, dalam Islam manusia tidak hanya berperan bagaimana menjadi manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya saja, tetapi memiliki peran sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah. Untuk menunjang manusia dalam menjalankan peran tersebut, maka Allah menjalankan peran tersebut. Allah memberikan kemampuan atau potensi kepada manusia seperti kebebasan dalam bertindak, seperti manusia memiliki ciri khas atau kemampuannya masing-masing, diberi akal, hati, perasaan, dan iman. Dari penjelasan tersebut, dalam Afif tahun 2018 menyimpulkan bahwa eksistensial sampai pada awalnya merupakan filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti berujung dari eksistensial atau kehadiran. Eksistensial dibandingkan dengan esensi atau hakikat. Sedangkan secara khusus berarti bagaimana cara manusia hidup di dunia. Maksud dari cara manusia hidup di dunia yaitu tidaklah sama dengan benda-benda yang dimana benda tidak memiliki kesadaran akan keberadaannya, bahkan tidak memiliki arti. Sedangkan dengan manusia itu sendiri pun mampu menyadari keberadaannya serta berarti tanpa hal yang lain. Berbeda dengan benda-benda, adanya manusia berulah benda tersebut lebih berarti. Manusia bisa meragukan segala hal akan tetapi satu yang pasti yaitu manusia menyadari bahwa bahwa manusia itu memiliki pikiran bahwa dirinya itu ada. Satu individu adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah individu yang sadar, bebas memilih atau menentukan setiap tindakannya. Kedua, dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya. Namun demikian, perubahan tersebut membutuhkan persyaratan, yaitu adanya lingkungan yang bersifat mendukung. Ketiga, manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungan yang buruk dan bukan merupakan bawaan. 4. Manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan dalam bidang tertentu.
Kelima, manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki dibedakan menjadi sebagai kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Terus kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan akan cinta dan memiliki. Keempat, kebutuhan akan harga diri. Kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Teknik yang ditentukan secara ketat namun menyatakan teknik role playing adalah salah satu teknik yang efektif digunakan oleh konselor dari beragam orientasi teoristik untuk klien yang perlu mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang atau melakukan perubahan dalam dirinya sendiri. Lebih lanjut, Gottman dalam menerangkan bahwa dengan teknik role playing, siswa dapat belajar tentang keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut dan dapat mencapai pemahaman lebih jauh tentang keyakinan dan nilai-nilai yang dianut orang lain. Teknik ini juga sesuai diterapkan dalam layanan konseling kelompok dalam rangka meningkatkan interaksi sosial siswa dan eksistensi siswa sebagai makhluk sosial. Terapi eksistensial berdasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan oleh karenanya bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil dan perbuatan yang kita lakukan. Pandangan eksistensial didasarkan pada model pertumbuhan dan mengkonsepkan kesehatan bukan keadaan sakit. Seperti yang ditulis, konseling eksistensial tidak dirancang untuk menyembuhkan seperti tradisi model medis. Klien tidak dipandang sebagai orang yang sedang sakit, melainkan sebagai orang yang merasa bosan atau kikuk dalam menjalani kehidupan. Menurut Gerald, beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial yaitu 1. Kesadaran diri manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. Suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. 2. Kebebasan. Tanggung jawab dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab dapat menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Kecemasan eksistensial juga ini bisa diasumsi perilaku permasalahan konseling humanistik dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya. Aspek-aspek kesadaran diri berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menyadari diri dan menjadikan dirinya mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk aktivitas-aktivitas berpikir. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran berarti meningkatkan juga kesanggupan seseorang untuk mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Tidak jarang manusia yang tidak memiliki kesadaran akan dirinya mengalami masalah dalam kehidupannya. Pertama, kebebasan dan tanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang menentukan diri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif masalah akan timbul jika manusia tidak bisa mengatur kebebasannya dan mengarahkan hidupnya. Kedua, keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dari luar dirinya sendiri, yaitu untuk berhubungan dengan orang lain dan alam. Kegagalan dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan alam menyebabkan manusia kesepian, mengalami aliensi, keterangsingan dan depersonalisasi. Pertama, pencarian makna. Hidup makna kecemasan sebagai syarat hidup. Ketiga, kesadaran atas kematian dan non-ada. Humanistik yaitu pertama, agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atau keberadaannya dan potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan
kemampuannya. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.